Gamer, wibu, dan nganggur. Begitulah deskripsi singkat dari seorang pria bernama Hao Ming. Mas-mas ini sangat mendalami perannya, bahkan dalam urusan mencari cinta. Mas Hao Ming mencarinya dari friendlist gamenya tadi. Tapi perjalanan Mas Hao Ming memburu cintanya tiba-tiba terhenti saat ada seorang daftar teman gamenya yang kehilangan HP. Sebagai pria yang ingin mengayomi lawan jenisnya, Hao Ming segera menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dengan hanya berbekal ciri-ciri yang ia baca tadi, Hao Ming dapat dengan mudahnya menemukan siapa yang mencuri HP friendlist gamenya tadi. Hao Ming bisa sejago sekarang tentu bukan karena kebetulan semata. Hao Ming adalah mantan juara satu kompetisi hacker dari seluruh dunia dengan nama samaran Pirate Captain. Hao Ming berhasil unggul setelah berjibaku melawan hacker lain dengan nama samaran Zebra. Hao Ming sengaja tak melanjutkan karirnya sebagai hacker profesional karena ia lelah dan memilih slow living lalu menjadi orang baik yang ada di balik monitor saja. Keseharian Hao Ming kalau nggak di rumah ya paling keluar main skateboard, sekalian beli jajan di minimarket dekat rumahnya. Saat di minimarket, Hao Ming kaget melihat seorang wanita dengan dandanan mirip pelajar Jepang. Iya, persis seperti fantasinya Mas Hao Ming selama ini. Hao Ming tentu salting melihat wanita cantik memandanginya. Apalagi saat wanita itu kian mendekat tangannya. Hao Ming yang tidak ingin terlihat gugup mencoba tetap stay cool. Saat wanita cantik tadi membayar susu yang ingin ia beli, ternyata kode QR-nya error dan ia tidak membawa cash sama sekali. Disitulah saat yang tepat untuk pria dingin dan misterius seperti Hao Ming beraksi. Ia langsung bilang pada mbak kasirnya, "Biar aku aja yang bayar ya mbak." Wanita cantik tadi bernama Sui. Sui terus mengucap terima kasih pada Hao Ming. Namun dia juga heran kenapa m-bankingnya error seperti tadi. Jiwa pahlawan Hao Ming kembali muncul untuk bantu Sui. Tapi sayangnya Sui bukanlah orang baik. Ia justru menempelkan sebuah kamera di tas milik Hao Ming. Dan sayangnya Hao Ming tak mencurigai itu sama sekali dan justru minta WhatsApp Sui. Dan iya, Sui ini bekerja untuk seorang hacker lain, sekaligus kekasihnya, Kiao. Mereka berdua adalah hacker paling ganas dan paling ditakuti di seluruh dunia. Biaya untuk mereka menyewa rumah juga tidak murah. Dan salah satu pengusaha yang menggunakan jasa mereka adalah Tuan Mori, bos mafia Jepang yang paling berbahaya. Tuan Mori baru saja menggunakan jasa Sui dan Kiao untuk menghabisi bisnis judi online paling sukses di Hong Kong. Mereka retas sistem bisnis itu. Bahkan Kiao juga memeras salah satu investornya dengan hanya dalam tempo 7 detik saja. Kiao berhasil menyikat 4,1 miliar rupiah. Dan tidak hanya itu, Kiao merusak sistem judi online-nya dan membuat semua pemainnya jackpot dan mendapat max win. Untuk misi selanjutnya, Tuan Mori meminta Kiao untuk membobol sistem dari perusahaan keamanan cyber bernama Oasis. Perusahaan yang nyaris tak memiliki celah sedikit pun dalam urusan keamanan. Dan sebelum misi ini dimulai, Kiao memberi Sui sebuah cincin yang tertanam chip sebuah GPS. Sui sempat terlihat kecewa karena ia kira itu adalah cincin untuk melamarnya. Sayang sekali Mbak Sui. Nggak apa-apa, kadang pria itu banyak yang nggak peka. Hei! Sementara itu, Hao Ming memang seorang wibu sejati. Dan kegiatannya hari ini adalah berkumpul dengan para spesies yang sama dengannya. Tapi Hao Ming agak kaget saat ada seseorang yang memanggil namanya dan mengaku sebagai teman sekelasnya. Pria matang yang ngaku-ngaku jadi teman Hao Ming ini ternyata seorang polisi. Dan dia memberitahu kalau ada kamera di belakang tasnya. Pak polisi ini bernama Pak Chow. Hao Ming tadinya tidak mau mendengar apapun yang Pak Chow bilang. Tapi saat Pak Chow menyebut nama Zebra, barulah Hao Ming tertarik mendengarnya. Pak Chow akhirnya bilang apa tujuannya menemui Hao Ming. Itu karena kepolisian sedang butuh bantuan dari Hao Ming untuk menangkap orang di balik akun Zebra. Tapi Hao Ming nampak tak tertarik sama sekali dengan tawaran itu dan memilih segera pergi. Namun Pak Chow tentu saja memaksa. Dia lalu memberi kartu namanya, tapi dengan cara yang lihat aja sendirilah. 只是当卧底而已。
都靠我。 Sesampainya di rumah, Haoming mengecek apa yang ada di balik kamera pengintai yang menempel di tasnya. Tapi saat Haoming sedang mencari siapa orang yang mengintainya, tiba-tiba sebuah pesan datang dari akun bernama Zebra. Dia menanyakan bagaimana kabar dari Pirate Captain. Zebra juga menyampaikan pesan kalau mereka akan segera berjumpa dalam waktu dekat. Haoming tentu panik membacanya. Terlebih lagi saat semua komputer dan laptopnya terjangkit virus yang dikirimkan oleh orang di balik akun Zebra itu. Dari situlah Haoming teringat kartu nama Pak Chow dan segera menghubunginya. Dan iya, Haoming akhirnya menerima tawaran dari Pak Chow tadi. Kini Haoming dilatih fisik dan mentalnya. Karena Zebra bukanlah hacker biasa. Ia memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Jadi Haoming harus mengimbangi kemampuannya. Pak Chow juga menjelaskan kalau orang di balik akun Zebra ini bernama Kiao. Tapi di tengah latihan yang Haoming lalui, ia tiba-tiba mendapat pesan suara dari Sui yang ingin bertemu lagi dengan Haoming. Tanpa berlama-lama, Haoming tentu segera berangkat untuk menemui wanita pujaan hatinya. Sui saat ini sedang berada di salah satu mall paling mewah di kotanya. Dengan langkah agak ragu, ia mulai memasuki hotel itu. Dan betapa tegaknya Suroto milik Haoming saat melihat Sui berpakaian seperti pelajar Jepang. Seperti ini. Disinilah jebakannya dimulai. Kiao datang lalu memaksa Haoming untuk meretas salah satu e-wallet bernama Paipi. Dan Haoming harus bisa melakukannya hanya dalam waktu 1 menit saja. Dengan kepalanya yang sudah ditodong pistol, Haoming tak bisa lagi berbuat banyak dan terpaksa melakukannya. Tapi sayang, mustahil bagi Haoming bisa meretas dalam waktu sesingkat itu. Ia menyerah tanpa berhasil melakukannya. Dan iya, itu memang jawaban yang Kiao inginkan. Karena ia tahu meretas sistem sesulit itu tidak bisa dilakukan sendirian. Jadi Kiao kini memaksa Haoming untuk masuk ke dalam timnya. 欢迎加入。 Sistem keamanan di perusahaan Paipi juga dijaga dengan sangat ketat. Sistem keamanan cyber mereka dijaga selama 24 jam dan dilakukan secara bergilir tiap 4 jam sekali. Keamanan cyber mereka menggunakan sidik jari dan sensor mata, jadi tentu tak mudah untuk meretasnya. Tapi tak mudah bukan berarti tidak mungkin, terutama bagi Kiao yang sudah terbiasa melakukannya. Kiao lalu menyusun rencana. Pertama, ia meminta Sui untuk berpura-pura memberi cookies kepada 3 penjaga cyber yang baru saja ganti shift. Di sanalah sensor mata dan sidik jari mereka diambil. Setelah bungkus makanannya dibuang, lalu tugas Kiao dan Haoming untuk mengambilnya dan menerapkan sampel yang ada untuk keperluan hacking mereka. Dan benar saja, kemampuan Kiao yang dipadukan dengan Haoming menjadi sebuah kombinasi hacker paling jenius yang pernah ada di dunia ini. Yes! Mereka baru berhasil login, dan kali ini tugas Kiao untuk meretas sisanya. Rencana untuk meretas Paipi sukses besar, dan berhasil membuat sisi perusahaan kalang kabut dibuatnya. Apalagi 3 petugas cyber mereka juga sakit perut karena cookies yang diberikan oleh Sui tadi. Jadi semakin mudah bagi Kiao dan Haoming untuk mengacak-acak sistem yang ada. Setelah semua misi berjalan dengan mulus, saatnya bagi mereka untuk meminta tebusan senilai 16 miliar rupiah, dan harus ditransfer saat itu juga. Bos Paipi pun tidak bisa berbuat banyak dan memilih untuk segera mentransfer uang yang diminta oleh hackernya. Haoming ingin merayakan kesuksesan mereka dalam misi tadi bersama Kiao. Tapi sayangnya respon dari Kiao tidak baik sama sekali. Kiao justru ingin menyakiti Haoming. Dan iya, apa yang Haoming rasakan sejak pertama kali bertemu Sui kembali hanyalah sebuah ilusi. Ilusi yang sengaja dibuat oleh Pak Chow dan tim dokternya untuk mengetahui titik ketakutan apa yang ada di diri Haoming. Berbekal hasil ini, Pak Chow dan tim dokternya akan menggembleng Haoming untuk berhasil jadi agen khusus kepolisian untuk menangkap Kiao dan juga Sui. Pak Chow juga menyiapkan semacam flash disk yang sudah dirancang mirip seperti Luffy. Barang itu akan berfungsi untuk Haoming jika nanti sedang dalam kondisi darurat. Ia bisa segera menghubungi Pak Chow dengan HP siapapun menggunakan barang semacam flash disk ini. Haoming masih bingung dengan yang terjadi tadi. Apakah itu mimpi atau hanya kenyataan? Dia coba memastikannya dengan menghubungi Sui kembali dan berniat untuk mencari di mana lokasi Sui sekarang. Namun saat Haoming mencarinya, tiba-tiba GPS Sui berpindah jauh dari kota Shanghai. Tapi itu semua hanyalah trik yang sudah Sui rencanakan.
Zebra dan Pirate Captain kini berada di satu mobil yang sama. Kedua hacker yang dulu bertarung secara online kini bertemu secara langsung dan dipaksa menjadi satu tim untuk mengikuti misi Kiao. Misi pertama mereka adalah pergi ke bandara, karena mereka harus terbang ke Kuala Lumpur sekarang juga. Segala keperluan termasuk baju dan paspor telah disiapkan oleh Suyi dan Kiao. Tapi ada satu yang perlu Homing buang, yaitu HP-nya. Karena Homing tak boleh membocorkan informasi ini kepada siapapun. Jadi HP miliknya harus segera dihancurkan. Saat sampai di bandara Kuala Lumpur, pandangan Homing teralihkan pada seorang anak kecil yang dititipi HP oleh ibunya. Homing segera ke sana dengan alasan mencari komik One Piece edisi bahasa Inggris yang sangat langka. Homing lalu masuk dan memaksa anak kecil tadi untuk pinjam HP-nya sebentar. Homing pun menghubungi Pak Chow dan memberitahu di mana posisinya sekarang. Tapi Kiao telah mencurigai itu semua dan meminta Suyi untuk menjemput Homing segera. Hola Ming pekok. Sampailah mereka ke base camp yang telah disiapkan oleh Tuan Mori. Di rumah itu telah terpasang kamera CCTV yang akan selalu bekerja untuk mengawasi mereka. Dan sudah pasti orang yang mengawasinya adalah Tuan Mori. Malam harinya, Tuan Mori mengundang Kiao dan Homing ke rumahnya. Homing hanya bisa ngangong selama di sana. Hingga akhirnya, Kiao memperkenalkannya pada Tuan Mori. Dalang dari rencana peretasan perusahaan Oasis. Mori meminta keduanya bekerja sama dengan baik. Oasis adalah salah satu perusahaan dengan keamanan paling ketat yang ada di dunia. Dan mereka harus menyelesaikan tugasnya sebelum aplikasi Oasis versi 2 dirilis penuhnya. Homing pun mencari segala cara untuk melaporkan kejadian ini pada Pak Chow. Berbekal HP yang diberi oleh Kiao dan flash disk Luffy dari Pak Chow, Homing pun menceritakan segala yang ia dengar tadi pada pihak polisi. Usaha untuk meretas Oasis tentu tidak akan berjalan mudah. Terlebih lagi server utama mereka hanya bisa dikontrol dari dalam gedung Oasis. Jadi mereka pun menyusun maket gedung Oasis dan membuat rencana bagaimana mereka nanti masuk ke dalam sana. Terlebih lagi, tempat menuju server utama dilindungi oleh sebuah medan magnetik yang sangat kuat. Jadi chip, HP, laptop, flash disk atau apapun yang sejenis bisa hancur jika melewati medan itu. Tapi Kiao tidak habis akal. Ia akan menginstal virus paling sederhana secara manual dari komputer server utama. Jadi yang terpenting kali ini adalah mencari cara untuk masuk ke dalam gedung itu dulu. Homing lalu mengumpulkan banyak suara dari wawancara CEO Oasis yang bernama Pak Shinri. Mereka akan memanipulasi suara dari Pak Shinri untuk bisa masuk ke dalam gedung utama perusahaan. Setelah semua dirasa siap, Kiao dan Suji langsung memulai aksinya. Mereka berlagak seperti akan melakukan penelitian sistem keamanan. Namun para satpam ini tentu tidak membiarkan begitu saja dan menunggu izin dari Pak Shinri. Di saat itulah Homing beraksi dan seakan-akan menjadi Pak Shinri yang mengizinkan Kiao dan Suji untuk masuk. Medan magnetik yang menjadi penghalang terakhir dari rencana mereka berhasil dilewati dengan mudahnya. Kiao berkomunikasi dengan Homing menggunakan HT jadul yang tidak menggunakan chip sama sekali. Jadi alat itu bisa lolos dari medan magnetik tadi. Tugas Homing di sini adalah membobol kode keamanan server utama. Dan setelah berhasil masuk, Kiao lalu menginstal virus sederhana yang akan ia pasang secara manual. Keesokan harinya adalah hari perilisan Oasis versi kedua. Pak Shinri berkuar-kuar bahwa inilah sistem keamanan paling mutakhir yang pernah diciptakan umat manusia. Namun di tengah acara itu, anak buah Pak Shinri mendapat info kalau Oasis kehilangan hampir seluruh datanya karena virus. Kabar itu didengar Pak Shinri saat jeda acara, dan itu membuat Pak Shinri marah besar. Pikiran Pak Shinri kian diperparah saat Kiao datang dan bilang kalau perusahaan Oasis harus dijual dengan nilai rendah pada Pak Mori. Kalau Pak Shinri menolak, maka virus itu akan makin diperluas oleh Kiao. Jadi mau tidak mau, Pak Shinri harus menerima itu. Dan saat Shinri kembali ke masuk acara perilisan Oasis versi kedua, ia mengumumkan kalau perusahaannya telah dijual kepada Tuan Mori.
misi ini hanyalah awal dari segala rencana busuk Tuan Mori. Pak Sindri diantar ke mobil yang sudah diisi oleh orang suruhan dari Tuan Mori. Dan pada malam harinya, Tuan Mori datang ke acara penyambutan dirinya sebagai CEO baru perusahaan Oasis. Berbagai investor dari Eropa datang juga dan memberi selamat pada Tuan Mori. Lalu setelah acara sambutan selesai, anak buah Tuan Mori mengundang salah satu sekretaris investor yang datang ke sana. Namanya Franz. Dialah sekretaris eksekutif David Lee, Presiden Forum Ekonomi Eropa, sekaligus pemilik perusahaan IT yang ada di Swiss. Mori tahu kalau para investornya harus datang di Forum Ekonomi Tahunan yang ada di Swiss setelah acara ini. Dan Mori meminta pada Franz untuk mengatur bagaimanapun caranya agar semua investor berada dalam satu pesawat saat perjalanan ke Swiss. Sebagai bayarannya, Franz ditawari seluruh cadangan emas batangan yang ada di perusahaan bos miliknya jika misi ini berhasil. Dan ini bukanlah sebuah tawaran, alias Mori memangsa Franz untuk melakukannya. Sementara itu, Qiao Xiui dan Ho Ming sedang mengadakan makan malam atas kesuksesan mereka, sekaligus merayakan ulang tahun Ho Ming. Qiao dan Xiui bahkan memberi kado komik One Piece edisi bahasa Inggris, komik yang selalu didam-idamkan oleh Ho Ming. Dan kado itu adalah ide yang asalnya dari Xiui yang memperhatikan betul apa keinginan Ho Ming. Ho Ming yang senang lalu mengajak mereka bertiga untuk foto bersama. Ya, hitung-hitung sebagai kenang-kenangan kalau misi pertama mereka bertiga sudah berhasil. Di tengah acara makan malam mereka, tiba-tiba Qiao mendengar sebuah berita tentang kecelakaan Pak Sindri hingga meninggal dunia. Qiao tersadar kalau ini bukanlah kecelakaan, tapi merupakan bagian dari rencana busuk Tuan Mori. Qiao terus memikirkannya hingga ke base camp. Dia juga bilang pada Ho Ming kalau mereka harus segera kabur dari sini karena Tuan Mori makin kian menggila. Namun tiba-tiba Tuan Mori datang dan bilang kalau misi mereka belum selesai sepenuhnya, karena mereka harus membuat kode keamanan untuk versi baru Oasis sebelum rilis resmi besok. Tadinya Qiao menolaknya, tapi saat anak buah Tuan Mori membawa cincin yang sama dengan cincin yang Qiao berikan pada Xiui, barulah ia sadar kalau kini Xiui dijadikan sandera oleh Tuan Mori demi memaksa Qiao dan Ho Ming untuk melakukan perintahnya. Misi Tuan Mori untuk menyatukan seluruh investornya dalam satu pesawat pun berhasil. Lalu Ho Ming dan Qiao datang mendatangi Tuan Mori dengan membawa kode keamanan yang semalam ia minta. Setelahnya Tuan Mori memeriksa hasil kerjanya. Qiao meminta Tuan Mori untuk membebaskan kasihnya sekarang juga. Sayangnya Tuan Mori melanggar ucapannya sendiri. Ia pun memilih pergi dan meminta seluruh anak buahnya untuk menghabisi ketiganya saat itu juga. Adu pukul dan adu tembak tak dapat lagi dihindarkan. Namun beruntung bagi mereka bertiga, karena kematian tidak mendatangi mereka hari ini. Jadi mereka masih sempat untuk kabur dan berniat segera mengejar Tuan Mori. Sementara itu, Tuan Mori sedang dalam proses menginstal kode keamanan dan akan segera merilis Oasis versi terbaru. Oasis yang dengan berbagai virus berbahaya yang ada di dalamnya. Seluruh dunia sudah menunggu rilisnya Oasis versi kedua. Dan jika orang-orang sampai menginstalnya, maka akan terjadi kerusakan yang masif pada perangkat elektronik mereka. Sayangnya, Qiao merasa kalau semua ini sudah terlambat dan mereka tidak akan bisa menghentikan Oasis versi terbaru untuk rilis. Qiao akhirnya jujur pada Ho Ming dan Xiui. Qiao meminta mereka untuk pergi setelah semua keributan ini selesai. Karena Qiao sebenarnya adalah seorang polisi Interpol Eropa. Dia juga sudah tahu kalau Pak Cao saat ini sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Qiao ditugaskan untuk mencari segala informasi penting tentang Tuan Mori. Sementara Xiui, dia hanyalah sebuah alat yang Qiao gunakan untuk melancarkan misinya. Dan segala perasaannya pada Xiui hanyalah kedok. Dan perasaan itu tidak pernah nyata adanya. Xiui sakit hati mendengarnya. Ia tak siap hatinya dipermainkan seperti ini. Xiui lalu minta semuanya untuk turun dan biarkan dia pergi sendirian. Xiui merenungi kembali kenangan antara dirinya dengan Qiao. Ia benar-benar tak siap kalau cintanya selama ini
hanyalah semu dan tak pernah menjadi kenyataan. Cincin yang Kiao berikan malam itu sempat membuat hatinya berbunga-bunga. Hingga ia sadar kalau perasaannya memang tidak pernah ada dan tak pernah hidup di hati Kiao. Sementara itu Tuan Mori kembali menjalankan misinya. Ia menghilangkan radar pesawat yang dinaiki oleh para investornya. Hal itu ia lakukan demi menunda kedatangan mereka ke dalam forum ekonomi tahunan dan membuat mata uang euro anjlok karenanya. Ia juga tak segan menghabisi bawahan yang membantah idenya ini terlalu berbahaya. Kiao dan Homing tak bisa terus diam. Mereka kembali ke kantor Oasis dan mencoba memaksa masuk dengan menghajar seluruh pegawai keamanan yang ada. Sayangnya, salah satu petugas keamanan masih sempat mengirim sinyal bahaya pada anak buah Tuan Mori dan membuatnya segera bergerak cepat untuk datang ke kantor Oasis. Homing masih berusaha untuk mencari siapapun yang belum mengupdate Oasis dengan versi terbaru, karena ia yakin orang itu sudah pasti adalah Tuan Mori. Dan setelah mereka berhasil menemukannya, Kiao langsung meminta bantuan pemerintah untuk segera menyergap lokasi itu. Misi kabur Kiao dan Homing berjalan mulus. Anak buah Tuan Mori datang terlalu lama, dan justru Sui lah yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan dua partnernya. Homing akhirnya berhasil menemukan posisi Tuan Mori dan meminta Sui untuk segera mengejarnya. Mobil Tuan Mori kali ini sudah berada di pandangan mereka. Tak hanya beradu cepat, Tuan Mori dan Homing juga beradu skill dalam meretas sistem lalu lintas kota. Tapi kali ini, skill Homing berhasil menang. Mobil mewah milik Tuan Mori berhasil dikontrol melalui HP-nya dan membuat kecelakaan pun tidak dapat terelakkan lagi. Tuan Mori berniat segera kabur. Ia bahkan menembaki secara asal-asalan agar tidak ada yang bisa mengejarnya. Sialnya, justru Sui lah yang menjadi korbannya. Ia tertembak tepat di jantungnya. Kiao dan Homing segera datang untuk memeriksa keadaan Sui. Di nafas-nafas terakhirnya, Sui dengan terbata-bata membahas liburan impiannya bersama Kiao. Liburan yang takkan pernah bisa terwujud sampai kapanpun. Kiao marah besar. Ia tak terima kekasihnya harus dihabisi oleh mafia brengsek seperti Mori. Ia segera berlari dan mengejar Mori. Ia akan balaskan dendamnya malam itu juga, karena nyawa harus dibalas dengan nyawa. Mereka berlari sekuat tenaga dan terus berjibaku menghindari tembakan-tembakan dari Mori. Bahkan Kiao dan Homing rela untuk lompat ke bagian belakang kereta agar tidak kehilangan jejak dari Mori. Setelah mati-matian mengejar Mori, akhirnya mereka berdua berhasil menyergapnya. Mori mengancam untuk menembak mereka satu demi satu. Tapi Kiao tahu kalau peluru yang ada di dalam pistol Mori hanya tersisa satu. Jadi mereka berdua segera maju untuk adu pukul dengan Mori. Dan peluru terakhir pun justru terkena di kaki Mori sendiri. Dan itu membuatnya tumbang di tangan Kiao dan juga Homing. Kiao lalu meminta Homing untuk segera mengambil HP milik Mori dan mengaktifkan kembali sinyal penerbangan para investor Oasis, yang sekaligus juga menyelamatkan mata uang euro dari kekacauan yang telah Mori rencanakan. Sekarang, misi Kiao telah sukses. Dia telah membayarkan balas dendamnya dengan lunas, tapi dengan sebuah lubang besar di hatinya. Kiao memang telah membohongi Sui, tapi perasaannya itu nyata. Dia sendiri yang membuat sakit hati Sui hanya agar Sui marah dan pergi jauh dari masalah mereka. Hanya agar Sui aman di luar sana nanti. Namun entah kenapa Sui kembali.
Kiao senang sekaligus takut. Selama misi terakhirnya, Kiao selalu berharap Suji tidak berbuat nekat. Tapi rasanya Tuhan selalu mengambil orang-orang baik lebih cepat. Dan dengan segala penyesalan dan permintaan maaf, Kiao menaruh bunga di makam Suji. Homing yang datang pun menaruh permen kesukaan Suji dan foto mereka bertiga. Permen sebagai tanda kalau Homing pernah mencintai Suji, dan foto mereka bertiga sebagai tanda kalau Homing telah memilih pertemanan di antara mereka bertiga dibanding cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Mungkin Homing memang tak sempat menyatakan cintanya, tapi sekarang dia lebih bersyukur kalau sahabatnya masih ada di sampingnya.